akan membahas tentang Yaumul Akhir, yaitu hari terakhir. Al-iman, kita bicara tentang iman. Ma huwal iman? Kalau kemarin kita bicara tentang Islam, sekarang kita bicara tentang iman. Ma huwal iman? Al-iman lughatan at-tasdiq, yaitu mempercayai. Iman, kalau ente iman enggak? Ente artinya berarti kita percaya apa enggak gitu. Namanya at-tasdiq. Wal iman secara syar'an adalah at-tasdiq bi kulli ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-dini bid-darurah. At-tasdiqul qalbi, yaitu mempercayai secara hati dengan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan itu bagian daripada agama secara darurat. Itu adalah iman. Jamaah sekalian, yang namanya amal itu ada dua. Amal itu ada berapa? Ada dua. Ada namanya al-amal, amalun bil jawarih, atau al-amalu bil zawahir. Ada al-amalu bil bawatin. Yang pertama al-amal bil bawatin, bil zawahir, mengerjakan, berbuat dengan zahir. Itu artinya kita beramal sesuai dengan yang zahir. Seperti apa? Salat. Seperti apa lagi? Zakat. Seperti apa lagi? Berbuat adil. Seperti apa lagi yang termasuk amal zawahir, yaitu tidak mencuri. Termasuk apa lagi? Tidak berdusta. Itu semuanya amal zahir. Karena apa? Itu semua amal yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita, namanya zahir. Ada amal jenis kedua, namanya amal bawatin. Amal perbuatan yang memang hanya bisa dilakukan oleh batin kita aja. Zahir itu enggak. Seperti apa? Seperti iman. Contohnya adalah iman. Karena iman adalah kepercayaan. Bagaimana cara percaya? Kan enggak ada. Percayaan adalah perbuatan yang sangkutannya adalah amal qalbi, yaitu amal batin dalam hati kita. Makanya ketika ditanya ente iman enggak? Kalau dia menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah, ente percaya iman dengan apa yang kamu ucapkan, iman. Berarti urusannya sudah bukan lagi urusan kita, itu urusannya dia sama Allah. Itu namanya ilmu amal batin. Apalagi selain iman, ada lagi yang namanya tawakal. Bagaimana seseorang bisa dikatakan bertawakal kepada Allah? Ya, dengan hatinya. Kita nggak bisa mengukur orang ketakwaannya, ketawakalnya dengan yang kita lihat, tetapi itu adalah amal batin. Apalagi yang termasuk amal batin? Ketiga, sabar. Nah, sabar itu masuk ke dalam kategori amal batin yang tidak bisa dilihat oleh orang. Ya, makanya disebut amal batin dan lain sebagainya. Ma hiya arkanul iman? Lalu apa saja rukun-rukun iman? Yang pertama, al-imanu billah. Harus dong iman kepada Allah. Kedua, malaikat. Kedua, bil kitab, bil rasul, yaumul akhir, dan terakhir bil qada wal qadar. Itu rukun iman itu. Ada 6. Seorang muslim harus hafal. Jangan sampai sudah nggak hafal, kosong lagi salah satunya.
Oke. Dari rukun-rukun iman yang 6 ini, kita akan ngebahas tentang iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir. Apa yang dimaksud dengan al-yaumul akhir? Hari akhir itu apa? Hari akhir di sini adalah akhiru yaumin min ayyamid dunya, yaitu hari terakhir daripada kehidupan kita di dunia. Itu namanya hari akhir. Makanya seseorang dikatakan dia sudah sampai kepada hari akhir ketika dia sudah tidak lagi di dalam dunia, sudah wafat. Karena sudah termasuk itu kategori hari akhir untuk dirinya, walaupun belum menjadi hari akhir untuk orang lain. Tetapi dia adalah akhir yaum min ayyamin dunya. Itu hari akhir. Makanya kematian adalah kiamat sughra. Ma hukmul iman bi yaumil akhir? Hukum iman kepada hari akhir itu apa? Wajib. Wa imanuna bi yaumin akhirin wajib. Wa kulli ma kana bihi minal ajab. Jadi hukum iman kepada hari akhir termasuk hukumnya wajib. Karena hari akhir, beriman kepada hari akhir adalah min arkanil iman, salah satu daripada rukun iman. Allah. Wa awwalu manazil al-akhirah, awal kita masuk hari akhir bagi kita adalah satu, kematian. Seseorang sudah meninggal, sudah wafat, itu namanya dia sudah mengalami hari akhir sebelum hari akhir. Ya kan? Dia sudah mengalami hari akhir sebelum hari akhir. Lalu sudah, karena ketika sudah wafat nggak bisa beramal, sudah selesai. Maka mati adalah pintu pertama dia menuju gerbang kedua, yaitu hari yaumul akhirat. Kematian, gerbang pertama. Wa ma fihi min adzabin wa na'imin wa su'alil malakaini lil mayyit. Itu semuanya itu gerbang pertama, yaitu adalah di dalam kuburan dia. Bahkan di dalam kuburan kemarin sudah disinggung, innamal qabru raudhatun minal jannah min riyadil jannah au hufratun min hufarin nira. Jadi di dalam kuburan itu sudah ada yang namanya kenikmatan di dalam kubur ataupun siksaan dalam kubur. Makanya kita dianjurkan di dalam setiap sholat kita supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri pertama. Karena di dalam kuburan, naudzubillah summa naudzubillah, itu ada siksaan. Kalau saja sudah di dalam kuburan mendapatkan siksa, apalagi ke sana. Itu namanya jalan suram buat dia. Nauzubillah. Oke, sekarang kita akan mengetahui mahya asma lil yaumil akhir. Lil yaumil akhir asmaun katsira. Hari akhir itu punya nama istilah yang banyak. Jadi ketika Bapak membaca Al-Quran, banyak istilah-istilah yang membingungkan Bapak. Apa ini, apa itu, apa ini, apa itu. Tapi kalau kita sudah melihat terjemah mungkin, atau bisa kita melihat lebih dalam lagi, lebih luas lagi, lihat tafsir, maka beberapa kata di dalam Al-Quran artinya sama, yaitu al-yaumul akhir, yaumul akhir, yaitu hari kiamat. Tadi hari kiamat ada sughra dan kubra. Lihat, di antara hari kiamat, nama-nama hari akhir itu ada kurang lebih 300 nama. Saya baca cepat-cepat supaya kalau sekiranya Bapak ketemu dengan kata-kata ini, berarti ini adalah hari kiamat. Yang pertama azifah.
azifah. Azifah itu azifatil azifah. Itu dalam Al-Qur'annya. Azifatil azifah. Azifah di sini artinya adalah hari kiamat atau al-yaumul akhir. Azifatil azifah qarubat yaumul qiyamah. Sudah dekat hari kiamat. Kedua, yaumut taghabun. Di surat Taghabun. At-taghabun itu artinya adalah hari kiamat. Dzalika yaumut taghabun. Dalam surat yaumut taghabun. Kemudian yaumut talaqqa. Dalam surat Ghafir ayat 15, rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yaumat talaqqa. Yaumat talaq berarti yaum kiamat. Kemudian ada lagi yang namanya shakhah. Fa idza ja'atis shakhah. Bukan bacanya bukan shakhah. Soalnya panjang. Itu namanya mad lazim musaqqal kilmi, yang hukum bacaannya itu wajib 6 harokat ya, hukum 6. Fa idza ja'atis shakhah, bukan fa idza ja'atis shakhah. kurang panjang karena hukum bacaannya wajib panjang 6 harokat. Ada lagi al-waqi'ah, idza waqa'atil, jika terjadi hari kiamat. Hari kiamat. Nah, ini. Kemudian ada lagi at-tammatul kubra. Di surat An-Nazi'at. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Sama mad lazim musaqqal kilmi 6 harokat. Jadi jangan buru-buru. Fa idza ja'atit tammatul kubra, salah. Enggak ada tasdidnya situ. Fa idza ja'atit tammatul kubra, berarti mimnya enggak ada tasdid, harus ada tasdidnya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Kubra. Oh, panjang dulu. Oh, masukin ke mim. Itu namanya gunnah. Matul kubra qalqalah wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Al-qari'ah, kemudian idza apa? Al-qari'ah, mal qari'ah. Itu artinya hari kiamat. Yaumul ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Hari kiamat. Emang apa? Hari kiamat. Jadi banyak sekali ya. Saya baca enggak apa-apa buat. Kemudian al-haqqah. Al-haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Panjang, harus panjang, sama kayak Tomatul Kubro sama Sokho. Kemudian Yaumul Hisab, sama Yaumul Hisab banyak di dalam Al-Quran. Kalau Bapak berjumpa dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan, berarti hari kiamat. Kemudian Yaumuddin, Maliki Yaumiddin, berarti penguasa hari kiamat, hari pembalasan. Yaumul Fasl, dzalika yaumul fasl wa ma huwa bil hazl. Nah, itu hari kiamat. Yaumul wa'id, hari perjanjian. Nah, al yaumul mashhud, ya kan? Itu di dalam surat Juz Amma itu. Yaumul khulud, hari kekekalan, hari kiamat juga. Al yaumul azim, hari yang agung. Yaumut tanad, hari kiamat. Yaumul jama', hari perkumpulan, hari kiamat. Ya, hari mahsyar. Yaumal hasrati id qudiyal amr, hari kiamat.
yaumul khuruj. Hari hari keluar dari mana? Dari kuburan. Jadi dari mana lagi? Dari kuburan, berarti hari kiamat. Ya. Kemudian as-saah, yas'alunaka 'anis saah. Ya, hari kiamat. Yaumul fath. Ya, yaumul fath, hari pembukaan. Artinya apa pembukaan? Semuanya dibuka tabir-tabir kita nanti di hari kiamat. Kita bisa melihat jin. Jangan kalem, jangan merasa minder kalau kita di dunia nggak bisa melihat jin. Nanti di kiamat Bapak bisa melihat jin itu. Ya. Makanya banyak-banyak baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yaumul khafidah sama. Yaumur rajifah, ar-rajifah. Yaumur radifah, yaumur rafi'ah, hari mengangkat, sama tabirnya diangkat. Yaumul ma'ad, diangkat, hari perjanjian, di mana Allah, apa yang Allah janjikan selama di dunia ini Allah akan tepati di hari kiamat nanti. Ya, namanya yaumul ma'ad, hari perjanjian. Al yaumul akhir, nah ini dia al yaumul akhir. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yaumatu belas sarair, pernah dengar? Fama lahu min quwwati wala nasir. Hari kiamat itu. Yaumatu belas sarair. Yaumul haq, yaumun asir. Yaumun asir, hari yang sangat sulit. Sulit bagi orang kafir, mudah bagi orang mukmin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yaumun azim, hari yang agung. Yaumun aqim, hari kemandulan. Kenapa disebut mandul? Aqim itu mandul, Pak. Mandul. Kenapa? Karena sudah nggak ada amal kebaikan yang bisa kita kerjakan di sana. Jadi kita stop. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur, udah mandul, stagnan situ. Makanya mandul. Hari mandul. Bukan, jangan dipisah ya Pak ya. Mandul. Ini ada Pak RT kan? Bukan mandul, bukan. Yaumun kabir, hari yang besar. Yaumun muhib, hari yang melingkupi, mencakup, ya semuanya dicakupi. Yaumun masyhud, hari semuanya dipersaksikan, rambut, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, namanya yaumun masyhud. Ada di surat Al-Kahfi. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Itu. Jadi enggak ada satu tulisan pun yang terlewat dari manusia kecuali itu menjadi saksi. Makanya banyakin sujud. Kata guru, tempat yang dimana kita buat sujud, disitulah nanti dia akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Makanya di dalam kitab yang lain, kalau ada satu tempat di mana kita berbuat maksiat di situ, jangan sampai kita meninggalkan tempat itu kecuali kita berbuat baik di tempat itu. Karena apa? Ketika kita berbuat buruk di tempat itu, dia akan menjadi saksi bahwa tempat itu pernah dijadikan maksiat kepada Allah. Nah, ya kan? Maka untuk timbal kita lawannya adalah kita jangan sampai tinggalkan itu begitu aja, kita lawan dengan kebaikan. Jadi perbuatlah kebaikan di sana supaya itu juga menjadi saksi
bahwa di sanalah kita juga pernah berbuat baik. Namanya yaumun masyhud, hari persaksian. Semuanya bersaksi. Oh ya Allah, pernah dia tuh menyakiti hati saya. Yalah, kamu PHP. Yaumun ma'lum, hari yang diketahui. Hari yang diketahui. Artinya apa? Maksudnya yaumun ma'lum. Nggak bisa kita nutup-nutupin tuh, nggak bisa. Semuanya akan diketahui. Makanya disebut di surat apa? Surat Yasin apa? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yaumun ma'lum. Yaumun mau'ud, semua yang dijanjikan akan dipenuhi, baik itu baik, baik itu buruk. Yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Yaumul qiyamah. Yaumun nadamah, hari penyesalan. Yalah, penyesal. Hari menyesal. Yaumus syahadah, hari kesaksian. Yaumun nusyur, hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga kita semuanya bisa berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang murni. Amin ya robbal alamin. Nah, itu adalah semua adalah nama-nama lain daripada hari kiamat. Maka ketika Bapak baca Al-Quran, jangan heran, jangan ragu kalau ada yaumnya, hari. Yaum itu artinya hari, Pak. Yaum, ya, wawu, mim, itu artinya hari. Kalau ada yaum berarti itu hari kiamat. Karena apa di hari kiamat? Yaitu hari pembalasan, hari penyingkapan, hari perjanjian, hari kebangkitan, hari perkumpulan. Pokoknya hari-hari apalah gitu. Bukan hari-hari aja di dunia kan. Nah, makanya ada istilah orang pepatah Arab mengatakan kathratul asma tadullu ala idhamil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan kebesaran yang memiliki nama. Jadi hari kiamat itu karena memiliki banyak nama, berarti hari kiamat itu sungguh dahsyat. Gitu. Wa kulli ma jaa bihi minal ajab, dan kita juga wajib beriman kepada sesuatu yang datang pada hari kiamat yang termasuk daripada hal-hal yang menakjubkan. Allah. Nah, insya Allah di hari kiamat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah di dalam dunia. Maka cangkupan Rahman Allah mencakupi mukminin dan kafirin. Orang yang beriman dan orang yang kafir semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Makanya jangan sampai berasumsi bahwa Allah itu zalim kepada orang muslim. Kenapa kita yang beriman kok orang kafir yang dikasih harta? Enggak, kasih sayang Allah di dalam dunia itu mencakup seluruhnya. Tetapi itu adalah semuanya adalah pancingan saja, pancingan. Tahu pancingan? Bapak pernah mancing? Di sini ada hobi mancing. Ada yang hobi mancing? Umianto mancing. Aldi mancing. Pak RT mancing. Gimana biar dapat ikan? Kasih umpan kan? Kasih umpan, umpannya dimakan, diulur, habis itu ditarik. Kira-kira kalau sudah ditarik ikannya dapat, ikannya selamat apa enggak? Enggak selamat. Kita goreng kan? Makanya orang yang mendapatkan kenikmatan terus-menerus di dunia, jangan sampai dia dalam keadaan tenang. Bisa saja nanti ada sesuatu di sana. Kalau kita melihat diri kita masih dalam keadaan maksiat, sama kayak mancing kok. Pada saatnya akan
ditarik itu. Entah tariknya cepat, entah tariknya pelan-pelan. Allah. Dan ini adalah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan hari kiamat itu enggak ada hari ketentuannya. Maka dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar hatta yajtahidal insan fi ta'atillah fi ibtigha' amradatillah fi imtithali awamirillah wa ijtinabi nawahi, sampai manusia seluruhnya mau mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Coba gini, logikanya kan kalau misalkan nih kayak orang sekolah lah. Orang sekolah. Anak-anak, nanti tanggal 30 November kita akan adakan ujian. Oke? Sekarang tanggal berapa? 14. Kira-kira dari 14 sampai 30 ada berapa hari? 2 minggu lah ya. 2 minggu. 14 hari ya. 14 hari. Tapi 2 minggu itu. Ya kan? Kira-kira 2 minggu waktu yang cukup banyak atau sebentar? Cukup banyak. Ada hari besok lagi. Orang itu biasanya karena waktunya masih panjang, dia belajarnya itu entar-entaran, Pak. Santai. Tapi kalau sudah hari H, dia belajar itu. Kenapa? Tahu kalau besok itu adalah ujian. Tapi coba bayangkan kalau ujiannya itu kita rahasiakan. Tahu-tahu ujian aja. Labakan yang pintar-pintar. Yang sering murojaah dia akan sukses. Kalau nggak murojaah, ngapain ya? Sama persis kayak orang mau ujian itu. Makanya supaya kita tetap dalam melaksanakan perintah Allah. Mahyal alamat, hari kiamat kan waktunya sudah dirahasiakan. Sekarang tetapi Allah itu memberikan sebuah tanda-tanda di hari kiamat. Nah, kita akan belajar di hari kiamat. Ya, pembahasan hari kiamat itu panjang banget nih. Nggak cukup satu malam. Yang pertama, yang paling tanda pertama adalah bahwa di sana ada nabi terakhir, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Anbiya war Mursalin. Kemudian yang kedua adalah al-ummah al-Muhammadiyah fahiya khairul akhirul umam. Umatnya Nabi Muhammad adalah umat terakhir. Karena nggak ada nabi lagi. Maka umat yang dengan Nabi Muhammad itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kathratul jahl. Apa kathratul jahl? Banyak orang bodoh. Ini yang membingungkan kan? Orang mending kalau bodohnya itu ngaku bodoh, nggak tahu. Yang masalah kalau bodoh dia ngaku nggak bodoh. Itu repot. Masih mending kalau misalkan dia bodoh, dia ngaku bodoh, maka kita kasih pelajaran supaya dia pintar. Taulah paling enggak. Nggak usah pintar, paling enggak. Ada lagi orang tahu kalau dia tahu, maka respect kita kepada dia adalah kita belajar dari dia. Dia tahu, kalau dia tahu, maka kita belajar dari dia. Dia ada lagi orang, dia nggak tahu kalau dia tahu. Benar? Dia nggak tahu kalau dia tahu. Caranya bagaimana? Caranya ingetin dia, tarik dia, dorong kalau di kampung tuh Pak, banyak dia lulusan pesantren tapi dia nggak maju. Dia merasa dirinya bodoh, padahal di sekeliling dia banyak masih orang-orang yang masih belum sekolah, belum ngaji dan lain sebagainya. Tariklah dia supaya dia bisa
maju, bisa berkembang untuk kemaslahatan masyarakat. Karena dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Ada yang terakhir 4. Apa dia? Tahu so tahu. Iya. Yang terakhir adalah dia udah belum jadi. Dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Maka respek kita jauhi dia. Artinya jangan dijadikan dia teman bergaul setiap hari kita. Karena apa? Nggak manfaat. Kita akan tertular dengan dia. Dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Artinya apa? Dia nggak bakalan mau belajar. Ya, disuruh ngaji nggak mau. Disuruh sholat nggak mau. Karena dia merasa dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Itu masalah. Masalah kan? Masalah. Iya. Masih mending kalau dia masih mending kalau dia tahu, kalau dia nggak tahu, kita ajari dia. Jujur dia orangnya. Ini orang nggak tahu kalau dia nggak tahu. Gimana ngurusnya? Yang ada kita berantem sama dia. Makanya Imam Syafi'i pepatah Arab mengatakan tarkul jawab alal jahili jawabun. Meninggalkan pertanyaan terhadap orang yang bodoh adalah jawaban. Nggak usah bercimpung dengan orang yang memang nggak mau tahu. Tuh. Paham ya? Orang kathratul jahal. Banyak orang yang bodoh. Itu yang paling terakhir, itu yang susah itu. Yang keempat, khillatul ilm. Banyak bodoh, sedikit orang berilmu. Kelima, kathratul fitan. Banyak fitnah. Banyak fitnah. Mbak, ketika kita berbicara fitnah, saya lihat fitnah itu apa artinya? Itu jangan fitnah aneh nih gitu. Apa artinya fitnah? Hah? Fitnah bodoh. Apa lagi? Al fitnatu akbaru minal qatl. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Apa artinya fitnah? Al fitnatu di dalam Al-Qur'an yang pertama itu artinya al-ibtila. Ujian. Qala ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian baik itu dengan kebaikan ataupun keburukan, itu sebagai fitnah, cobaan. Jadi kebaikan dan keburukan itu dua-duanya sama adalah fitnah. Maka jangan anggap bahwa keburukan saja fitnah ataupun kebaikan saja itu fitnah. Keburukan dan kebaikan itu dua-duanya adalah cobaan artinya di situ ya. Kemudian fitnah selanjutnya adalah artinya al-azab, yaitu siksaan. Wa dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Rasakanlah azab kalian, fitnatakum. Hadza yaitu ini. Alladzi kuntum bihi tasta'jilun, yang kalian pengen segera datang azabnya. Fitnah di sini artinya azab, bukan cobaan. Itu dalam Al-Qur'an juga. Yang terakhir adalah dolal, kesesatan. Qala ta'ala wa may yuridillahu fitnatahu. Barang siapa yang Allah kehendaki fitnatahu, kesesatannya, bukan siksanya, bukan juga cobaannya, tetapi kesesatannya. Di fitnah itu banyak, tergantung konteksnya yang mana. Selanjutnya, termasuk daripada ciri-ciri hari kiamat yang kecil, tapi ya, yang kecil ya, bukan yang besar. Ini masih kecil ya, masih kecil. Yang kecil-kecil kayak gini yang sudah mulai meresahkan ini. Ini yang keenam nih yang dahsyat, at-tatawul fil bunyan. Tatawul bunyan itu orang pada berlomba-lomba tinggi-tinggian bangunan. At-tatawul fil bunyan. Berlomba-lomba tinggi-tinggian
bangunan. Tapi yang miris memang Islam turun di Mekah, ya kan? Jadi tinggi-tinggian bangunan ya berada di sana gitu. Berarti kalau sudah banyak tinggi-tinggian bangunan, itu artinya termasuk daripada alamat sugro. Nomor 7, kathratun nisa wa qillatur rijal. Aduh, fitnah ini. Cobaan. Fitnah. Banyaknya perempuan, dikit laki. Ini yang berjaya nih Aldi ini. Makanya nggak usah bingung di, banyak perempuan di sekarang di sensus aja kalau pengen data, sensus aja. Mana PT? Intisyarul fawahis, banyak kejahatan. Ya. Kemudian imaratus sibyan. 10 zakhrafatil masajid. Ornamen masjid mulai tambah cantik-cantik gitu kan. Kalau dulu kan masjidnya biasa-biasa aja. Sekarang ada yang kubus lah, ada yang kotak lah. Ya kan? Ada yang dalam masjid pemandangannya kayak alam lah di Eropa. 11. Su'ul khuluq. Karakter buruk. Dan yang terakhir taqarubuz zaman. Waktunya sudah mulai dekat. Itu tanda-tanda yang seperti ini yang kita mesti banyak istighfar lah paling enggak, untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali nih. Ya kan? Hadza wallahu a'lam bissawab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Banyak nih. Insyaallah kita masuk ke alamat kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna 'amalan shalihan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bihamdika wa du'a'ika wa la tunsi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.